Selamat datang di Draw My Life. Ya, tulisan gue jelek banget. Ya, pokoknya gitu deh. Babak pertama, penghargaan. Gue lahir hari Jumat tanggal 28 Desember 1984. Nyokap gue bilang saat itu gue gak mau keluar-keluar, jadi gue harus divakum. Makanya kepala gue sebenarnya agak peyang. Dari lahir udah gak simetris gitu. Gak banyak yang gue inget pas gue masih kecil. Gue samar-samar inget tinggal di Jepang sama nyokap di kota Mito, beberapa jam dari Tokyo. Nyokap di sana untuk menyelesaikan studi S2-nya, jadi gue diajak. Sementara bokap gue ada di Indonesia karena bokap gue punya usaha di sana. Jadi gue sama nyokap di Jepang, dia di Indonesia. Jadi bokap gue sama nyokap gue LDR untuk waktu yang sangat lama. Dan di zaman itu belum ada internet, jadi susah. Makanya kalian kalau yang LDR di zaman sekarang terus suka nangis sendiri gara-gara kuota habis, jangan cengeng. Anyway, gak banyak yang gue inget soal Jepang kecuali nyokap pernah bilang kalau gue dulu pernah berantem sama anak di sekolah gue. Gue kalah, pulang-pulang nangis gitu. Nyokap cerita, ini kan nangis darah. Dari kecil gue suka banget baca. Salah satu yang gue suka baca adalah cerita soal dinosaurus sama mitologi Yunani gitu. Jadi kalau misalnya bokap gue pulang dari perjalanan, yang dibawain pasti bukan mainan, tapi malah buku. Nih gue lagi baca buku ceritanya. Gue inget pas masih kecil dulu, gue suka banget main Lego. Cuman yang gue bikin tuh Legonya bukan yang ada di kotaknya gitu. Kayak misalnya di kotaknya nih disuruh bikin gunung. Gue tuh malah bikinnya jadi bikin sesuatu yang lain, kayak istana atau apa gitu. Kadang-kadang gue suka ngajak teman-teman gue datang untuk ngeliat Lego gue gitu, gue pamerin. Ini nih, dan mereka suka nanya kok beda ya sama boxnya. Dari kecil gue disuruh les musik sama nyokap. Jadi gue waktu itu les piano, dengerinnya musik-musik klasik gitu. Jadi gue suka banget musik-musik klasik. Ketika teman-teman gue pada dengerinnya boy band segala macam, gue malah dengerin Beethoven dan baca buku. Jadi gue gak terlalu punya banyak temen sih pas masih SD, karena gue dianggap agak aneh gitu. Iyalah, badan sekecil itu, umur semuda itu, tapi seleranya tua banget. Kayak gue salah bergaul gitu. Tapi semakin gue gak punya temen, gue malah semakin menyibukkan diri gue dengan baca buku. Gue baca buku Agatha Christie, terus abis itu gue baca buku Lupus, abis itu gue baca komik. Pokoknya gue mengelilingi diri gue dengan buku. Gara-gara itu juga gue punya cita-cita dari kecil buat jadi penulis. Nah, suatu hari gue bikin diary. Gue nulis diary dan teman sebangku gue waktu itu namanya Ridam. Dia duduk di sebelah gue. Dia bilang, lo lagi nulis apa? Gue bilang lagi nulis diary. Terus dia bilang, boleh gak minjem gitu? Gue pinjemin diary gue. Dia baca ke rumah, dia malah ketawa-ketawa. Besoknya dia datang, dia bilang, diary lo lucu banget. Ini ceritanya dia ketawa. Nulis lagi dong gitu. Padahal isinya itu tragedi-tragedi dalam hidup gue. Kayak misalnya gue ulangan dapat jelek, atau pas pertama kali gue nembak cewek, terus dia malah jawab najis lu. Tapi tragedi-tragedi yang gue alami itu justru ngebuat orang yang ngebaca ketawa gitu. Saat itulah gue tahu bahwa komedi itu adalah tragedi dalam sudut pandang yang lain. Ini ceritanya mata ya. Mata kok kayak... Ya komedi adalah tragedi dilihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin karena gue pengen banget belajar komedi dan waktu itu gak ada Google untuk nge-google cara-cara belajar komedi. Akhirnya gue malah belajar komedi dari membaca buku-buku yang gue suka, yang lucu-lucu. Terus misalnya Lupus. Terus tiap kali gue ketawa, gue garis bawahin kenapa gue ketawa. Terus kayak main Lego yang biasanya gue mainin masa kecil gue mencoba untuk ngebongkar lagi dan coba nyusun gaya komedi gue sendiri dari buku-buku lucu yang gue baca. Kayak Lupus, atau dulu tuh ada 365 hari wahahaha yang sampulnya orang ketawa di depan gitu. Gara-gara itu juga gue jadi pede untuk ngebikin buku. Kelas 4 SD gue beli buku tulis Kiki, terus gue tulis di dalamnya cerita bikinan gue sendiri yang judulnya Beauty and the Beast tingkat. Ceritanya tentang seorang cewek yang naksir sama supir bis tingkat, tapi cinta mereka tidak bisa terlaksanakan karena mereka beda lantai.
Gak jelas. Gue nggak tahu kenapa gue sebagai anak kecil bikin cerita nggak jelas itu. Tapi lucunya buku itu malah dibaca sama teman-teman sekelas gue. Mereka seneng, mereka malah ngasih ke adik kelas, ke kakak kelas, bahkan sampai ke guru-guru, karena mereka bilang bukunya lucu. Ridam juga bilang waktu itu, katanya bukunya lucu banget. Satu hal yang gue pelajarin saat itu adalah gue jadi bisa punya temen karena gue bisa membuat mereka tertawa. Jadi gue bisa diapresiasi dari komedi yang gue bikin sendiri. Babak 2, dukungan. Jadi pas gue SMA, gue nggak tahu mau jadi apa. Tapi bokap gue itu orang yang sangat suportif. Jadi suatu hari dia bilang ke gue, kamu kalau mau jadi apapun yang kamu mau terserah, asalkan jadi yang terbaik. Kamu kalau mau jadi insinyur ya jadi insinyur, tapi jadilah insinyur yang paling baik kerjanya. Kamu kalau mau jadi pemain bola, jadilah pemain bola yang paling hebat. Kamu kalau mau jadi tukang nasi goreng, ya jadi tukang nasi goreng yang paling enak. Terus dia bilang, yang soal tukang nasi goreng papa bercanda ya, nggak usah gitu-gitu banget dia bilang. Ini ngebuat gue jadi punya kebebasan untuk memilih mau jadi apa gue nanti. Sama seperti anak SMA pada umumnya, gue sama sekali nggak tahu mau jadi apa. Walaupun gue dikasih kebebasan, gue juga masih nggak tahu. Sampai akhirnya gue nemuin namanya internet, terus gue nemu blog, terus gue baca blog itu, dan gue pikir ini orang nyeritain kejadian sehari-harinya di internet dan semua orang bisa baca, kok norak banget. Besoknya gue ikutan bikin, dan ternyata seru banget. Gue jadi inget lagi kesenangan gue untuk menulis diary pas zaman SD dulu. Jadi semuanya gue tulis di sana. Dulu tuh gue masih di blogspot.com. Nama blognya Radit D, judulnya Daydreaming kalau nggak salah. Cuma seperti kegemaran gue yang lain, yaitu komedi. Blog gue itu gue tulis dengan gaya komedi. Dan yang awalnya cuman 1-2 orang yang nonton, lama-lama jadi banyak. Dari 1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000. Sampai akhirnya blog gue rame dilihat ribuan orang dari berbagai macam usia setiap harinya. Gue tetap lanjut nulis blog waktu gue kuliah di Adelaide, Australia. Di sana gue kuliah keuangan, cuman bukan hanya keuangan yang gue pelajarin. Gue belajar stand up comedy di sana, gue juga belajar gitar di sana. Pengalaman hidup gue di Adelaide, hal-hal yang gue pelajari di sana tanpa gue sadari ngebentuk gue sampai saat ini. Karena gue jadi cinta sama stand up comedy, gue juga jadi cinta sama musik. Dan musik ngubah cara pandang gue terhadap menulis. Kalau ini ceritanya mau gambar gitar, tapi musik ngubah cara pandang gue terhadap menulis. Gue belajar jazz. Nah dalam jazz itu, satu bagian pertama dan terakhir itu sesuai dengan strukturnya. Di tengah-tengah diisi dengan improvisasi. Lama-kelamaan gue mencoba merangkai cerita yang sesuai dengan ini. Gimana gue membuat sebuah plot atau alur yang gue udah tahu mau dibikin apa, tapi ketika menulis gue bebaskan imajinasi gue dan karakter gue untuk mengambil alih dan jadi improvisasi di tengah-tengah. Itu yang gue pakai sampai saat ini. Tapi di Adelaide gue sakit. Gue masuk rumah sakit, jadi gue pendarahan gitu. Sistem pencernaan gue keracunan. Terus gue dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Dan gue balik kembali ke Jakarta sambil menunggu penerimaan mahasiswa baru. Karena gue melanjutin kuliah gue di Jakarta, gue ngelamar kerja. Gue diterima di kantor sebuah media. Dan gue kerja di sana kayak orang-orang normal lainnya. Libur cuman sehari dalam seminggu. Bosan banget di kantor itu sampai sesekali gue pergi ke WC cuman untuk nyolong-nyolong tidur supaya bos gue gak ngeliat. Lalu suatu hari gue lagi duduk di komputer gue ngeliat ada teman kerja gue yang 10 tahun lebih tua daripada gue dan udah kerja lama di perusahaan ini. Terus gue ngeliat dalam 10 tahun lagi gue akan kayak dia. Dalam 10 tahun gue akan hidup dalam kubikel yang sama, kantor yang sama, kebiasaan yang sama. Terus gue ngerasa gak rela. Gue tabung gaji gue selama 3 bulan. Lalu gue keluar dari kantor untuk datang ke penerbit Gagas Media saat itu. Bawa naskah blog gue yang gue jilid jadi buku, Kami Jantan. Gue ketemu sama editornya, lalu gue duduk di depan dia. Dan gue bilang, ini harus jadi buku mas. Dia bilang, yaudah tinggalin aja, tapi mas harus baca dulu. Gue minta dia baca, dia ketawa. Dan sejak saat itulah buku Kami Jantan lahir. Membuat sebuah buku yang beda pada saat itu dengan judul Kami Jantan, itu ada untung dan ruginya.
untungnya adalah nggak ada buku Indonesia dengan judul senyentrek itu, padahal buku-buku yang laku lainnya itu judulnya Evil I'm in Love, Me versus High Heels. Tapi kekurangannya adalah buku gue seringkali ditaruh di rak buku pertanian dan peternakan, karena dikira buku tentang beternak kambing. Awal-awal bukunya nggak begitu laku, tapi lama-kelamaan orang baca, rekomendasi ke teman-temannya, dan buku gue masuk jajaran bestseller. Gue masih inget, gue gak sabar nunggu 6 bulan kemudian untuk dapat royalti pertama gue. Begitu gue dapet, gue langsung traktir nyokap gue makan. Dan saat itu gue ngerasa gue bisa jadi penulis. Di saat yang sama gue juga kuliah di UI, jurusan politik. Kenapa politik? Karena kata orang gampang lulus dan gue terjebak, gak lulus-lulus. Dan orang tuh sering nanya gitu, kalau misalnya saya udah kerja, punya duit, harus gak sih saya ngelanjutin kuliah? Saat itu gue udah kerja, ya maksudnya jadi penulis. Udah sempat bikin beberapa macam project lagi. Tapi kalau gue selalu bilang, pilihlah untuk jadi sarjana. Karena gue gak pernah lupa pas di Balerung UI, waktu kelulusan nyokap gue ngeliat gue, terus bangga gitu. Walaupun ijazah gue gak kepake juga sampai sekarang. Paling gak gue bisa ngeliat keluarga gue ngeliat gue dengan bangga. Termasuk nyokap, bokap, dan 3 adik gue saat itu. Babak 3, keraguan. Beberapa tahun gue jadi penulis, gue ketemu teman SMA gitu di mall. Pas lagi turun dari eskalator, dia ngeliat gue, terus kita ngobrol. Dia bilang ke gue, hebat juga ya lo udah bikin banyak buku. Waktu itu emang buku gue udah ada beberapa. Terus dia bilang, tapi lo gak bisa kayak gue ya kalau jadi penulis. Maksudnya, gue nanya. Ya kalau kayak gue kan, gue bisa punya karir, gue bisa punya tangga. Gue dari sales, gue bisa jadi supervisor, jadi manajer, jadi direktur, dan lain-lain. Tapi kalau penulis kan enggak. Lo gak punya tangga, lo gak punya karir. Lo hanya di situ, dan penulis kan gak mungkin jadi supervisor penulis, atau manajer penulis, direktur penulis gitu. Keraguan dia membuat gue jadi bertanya-tanya juga ya. Gue mau jadi apa abis ini? Gue udah bikin buku di Jantan. Terus selanjutnya apa? Di antara buku-buku yang lain. Lalu gue mikir, jangan-jangan gue emang gak punya tangga karir. Gue gak bisa naik terus ke atas. Tapi kalau tangga itu disampingin dikit, gue mungkin bisa geser ke samping. Jadi yang tadi gue penulis buku, gue belajar ilmu supaya jadi penulis skenario. Jadi gue geser. Lalu skenario Kambing Jantan dilirik sama produser untuk jadi film. Dan di film itu sutradaranya Mas Rudi Sudjarwo. Kenapa gak lo aja yang main? Di filmnya nanti gue yang ngajarin jadi aktor. Geserlah gue juga jadi aktor. Ketika YouTube masih awal-awal, gue masuk ke sana dan gue mikir gue mau buat apa. Waktu itu sinetron lagi sering-seringnya diledekin orang di Twitter. Terus gue pikir daripada gue ikutan ngeledek, kenapa gue gak bikin aja tayangan yang pengen gue tonton. Dari duit gue sendiri gue bikinlah Malam Minggu Miko. Kompas TV ngeliat dan dibeli sebanyak 2 season. Disitulah tangga gue geser lagi, gue jadi sutradara. Dan semenjak itu YouTube gue rame. Gue bikin banyak konten-konten di YouTube ini seperti yang kalian tahu. Lalu gara-gara Miko, banyak pintu kebuka. Papa Roes dari Star Vision tahu kalau gue udah bisa menyutradarai. Dia nawarin gue untuk menyutradarai film pertama gue, yaitu Marmut Merah Jambu. Sebelumnya selalu disutradarai oleh orang lain. MMJ adalah film pertama yang gue sutradarai sendiri. Lalu dari Soraya Films, Pak Sunil, dia bilang dia suka sama Miko. Dia lalu ngajak gue untuk bikin film single. Film pertama gue yang tembus 1 juta. Dan gitu seterusnya sampai sekarang. Alasan kenapa Draw My Life ini gue bikin jadi 3 babak adalah karena dalam hidup ini kita akan menemui 3 tipe orang yang akan mendefinisikan hidup kita. Tipe yang ngasih penghargaan atas apa yang kita lakukan, seperti Ridam, teman SD gue, yang ketawa ngebaca tulisan gue. Tipe kedua yang ngedukung kita, kayak bokap gue yang bilang, kamu boleh jadi apa aja, asalkan jadi yang terbaik. Lalu tipe yang ketiga adalah kayak teman SMA gue, yang mungkin niatnya baik ngomong kayak gitu ya, cuman membuat gue agak ragu sama diri gue sendiri. Tipe yang ketiga ini adalah orang yang ngasih keraguan dalam hidup kita. Dan bagaimana hidup kita akan terjadi, semua tergantung dari bagaimana kita menyikapi ketiga tipe orang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang menghargai hidup kita, mendukung atau meragukan?
Dan hal itu yang akan memberi warna ke dalam hidup kamu untuk kamu mulai menggambar hidup kamu sendiri. Your own draw my life. Itu aja. Dan terima kasih buat kalian yang selama ini udah mendukung gue. Sampai jumpa di karya-karya selanjutnya. Ini gue akan coba usaha paling baik untuk ngegambar muka gue ya dengan bagus. Soalnya dari tadi kan gambarnya jelek. Oke, masih jelek sih. Dah.